Mengusung konsep handphone gaming, Poco X3 NFC hadir menggebrak pasar smartphone lewat harga yang murah tapi spesifikasi yang mewah. Lalu, bagaimana nasib Poco X3 NFC di tahun 2023 sekarang? Yuk kita kepoin. Datang di tahun 2020, Poco X3 NFC sempat membuat kompetitor ketar-ketir. Dengan segala keunggulan yang mereka bawa, dari chipset yang kencang, speaker yang sudah stereo, sampai daya baterai yang saat itu susah sekali buat dihabiskan. Berbekal harga yang sangat bersaing, bahkan bisa dibilang paling best deal lah di antara handphone sekelasnya saat itu, maka Poco X3 NFC masih saya nobatkan sebagai handphone yang worth it di tahun 2023 ini. Mulai dari performanya yang saya rasa masih sangat enak digunakan, baik bermain gaming ataupun hanya sebatas mengakses aplikasi macam Instagram, WhatsApp, ataupun TikTok. Games Call of Duty sangat lancar dimainkan. Grafiknya jangan ditanya, sudah kerapatan pixel yang paling bagus untuk menunjang games ini. Pokoknya untuk gaming mah lancar jaya. Apalagi dukungan speaker stereo juga bisa menambah rasa asik saat digunakan tidak menggunakan earphone. By the way, speaker stereo ini cukup kencang dan mempunyai suara yang relatif bagus kalau kita bandingkan dengan kompetitornya. Meski ada keluhan sedikit soal getaran di bagian belakang saat kita memainkan musik di volume yang tinggi, namun itu masih bisa diobati dengan hasil suara yang enak dan juga lantang. Kamera dari Poco X3 NFC ini mengusung desain yang unik. Ada yang suka, tapi ada juga yang merasa bahwa bagian belakang kameranya rentan sekali kegores kalau tidak hati-hati meletakkan. Saya sih setuju, soalnya moncong kameranya tinggi dan kita perlu perlindungan yang ekstra apabila meletakkan handphone ini di permukaan yang keras atau berdebu. Tapi terlepas dari hal itu, hasil jepretan dari Poco X3 NFC ini sungguh cakep. Fitur kameranya pun terasa sudah semi flagship. Mengusung konsep quad kamera, di mana untuk kamera utamanya itu punya resolusi 64 megapiksel yang hasilnya masih bagus banget untuk handphone sekelasnya. Adapun 3 lensa yang lain dari ultra wide, makro, dan juga lensa bokeh terbilang biasa saja, namun sangat cukup untuk menjadi alternatif buat yang hobi berfoto dengan sentuhan lensa yang bervariasi. Kamera depan mengandalkan sensor 20 megapiksel yang hasilnya bagus. Adapun fitur bokeh atau potret bekerja sangat rapi. Dengan bantuan EA, maka hasil kamera depannya sudah terlihat seperti handphone kelas 4 jutaan di tahun ini. Dengan mengandalkan IIS, maka perekaman videonya jadi stabil dan enak buat diajak ngevlog atau membuat film-film pendek. Apalagi resolusi perekamannya sampai 4K di 30 fps. Sayangnya, untuk perekaman video di kamera depan masih belum bisa dapat resolusi 1080 di 60 fps. Kita hanya bisa menikmati settingan 1080 di 30 fps saja dan tanpa adanya support stabilisasi. Nah, dimana di sini saya cuma setting di 1080 30 fps aja. Jadi settingannya nggak paling maksimal, tapi ini bisa dapat fitur stabilisasi 30 fps 1080. Dan kita bisa langsung dapat fitur zoom kayak gini ya, sampai 6 kali nih. Oke. Dan menurut saya fiturnya asik dan bagus banget. Warna yang dihasilkan juga keren. Sayangnya di sini kita nggak bisa pindah lensa ya, dari lensa utama kita nggak bisa pindah ke lensa wide. Ada hal menarik yang bisa kalian dapatkan dari Poco X3 NFC ini, yaitu perekaman video kamera lebarnya itu bisa sampai 4K 30 fps. Ini jarang-jarang nih ya. Jadi biasanya di seri flagship aja kita bisa mendapatkan video sudut lebar di resolusi 4K ataupun 60 fps. Tapi di sini kalian bisa mendapatkan resolusi 60 fps di sudut kamera lebarnya. Keren ya, jadi bisa lebih dapat banget nih. Walaupun untuk zoomnya nggak terlalu maksimal ya, agak kabur. Nah, tapi sudut lebarnya mantep. Sayangnya seperti yang saya beritahukan bahwa perekaman video kamera depannya hanya punya resolusi 30 fps 1080 dan ini dia nggak support stabilisasi ya. Makanya kalau misalkan saya bawa jalan akan terasa banget goncangannya. Walaupun seperti itu, warna yang dihasilkan dari Poco X3 NFC ini terbilang sudah bagus, tapi jarak yang diberikan dari lensa kamera depan dengan muka saya itu cukup lumayan dekat ya, nggak terlalu jauh. Dan ini dia nggak ada lensa wide-nya untuk kamera depan. Mengapa Poco X3 NFC sangat laris di pasaran? Jawabannya adalah fitur yang hampir mirip dengan seri flagship, padahal harganya masih di kisaran mid-range saja. Nah, contohnya ada NFC, Bluetooth 5.1, speaker stereo, USB Type-C yang udah OTG,
serta lengkapnya sensor di handphone ini tentu menjadi nilai jual yang akan memikat para konsumen. Apalagi nih, di tahun ini banyak handphone yang harganya mahal tapi fiturnya terbilang masih kurang lengkap. Pertimbangan kalian untuk membeli sebuah Poco X3 NFC di tahun ini mungkin berasal dari desain serta bobot handphone ini. Benar, handphone ini mengusung desain yang bongsor dan punya ketebalan 9,4 mm dan beratnya mencapai 215 gram. Cukup lumayan melelahkan apabila kaum rebahan memakai handphone ini untuk sekedar mager di kamar tidur. Penggunanya pun harus dua tangan, soalnya bentangan layarnya 6,67 inch, terasa besar dan untuk jari saya sih terbilang sangat tidak worth it banget. Nah, apalagi untuk digunakan satu tangan. By the way, kalau dulu mungkin handphone ini bisa dikategorikan tablet. Meski terbilang besar, namun bahan bodinya sudah menggunakan aluminium frame serta memiliki sertifikasi IP53 yang tahan debu dan juga cipratan air. Untuk layarnya pun sudah punya resolusi 1080 FHD+ dengan refresh rate 120Hz plus dilapisi dengan Corning Gorilla Glass seri ke-5. Kualitas layar IPS-nya pun terasa menakjubkan apabila dipakai untuk nonton ataupun bermain gaming. Soalnya handphone ini sudah memiliki fitur SDR+ di dalam tampilan layarnya. Kekuatan baterai handphone ini sudah tidak usah diragukan lagi. Memiliki daya isi 5160 mAh, maka Poco X3 NFC ini terbilang sangat irit daya pakai. Untuk nonton YouTube selama 30 menit hanya berkurang sekitar 5% saja, scrolling TikTok 20 menit berkurang 5%, dan kalau buat rekam video dengan kualitas HD 30 fps selama 1 menit akan berkurang 1% saja. Pengecasan dengan daya 33 watt juga sangat membantu nih untuk mengisi dengan fitur fast chargingnya. Cukup diperlukan waktu sekitar 70 menit untuk mengisi penuh handphone ini, dan lama screen on time-nya itu sekitar 8-9 jam, tergantung intensitas kalian memakai. Dari penjelasan di atas, maka Poco X3 NFC memang masih menjadi pilihan yang bagus apabila kalian punya duit sekitar 2 jutaan, terus tanya handphone yang recommended di tahun ini apa. Saya akan langsung memasukkan list Poco X3 NFC ke dalamnya. Kendala saat memakai handphone ini mungkin dari sistem software sih ya, yang mentok di Android 12, ya mungkin harap maklum aja kita sih, karena handphone ini sudah dirilis 3 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2020. Demikian review Poco X3 NFC di tahun 2023, kita ketemu lagi di video saya berikutnya.